Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Bahari Usman Lubis, Farhan Muhammad Huda, yaitu saya sendiri, lalu ada Farel Anugrah Ramadan, yang terakhir ada Ardika Saputra. Kali ini kami akan mempresentasikan progres IMK atau interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, proses desain UI step yang pertama, memahami pengguna. Baik, di sini ada pendahuluan. Yang pertama, deskripsi produknya. Di sini kami studi kelas Meta Portal yang adalah sebuah web platform yang berinformasikan e-sport Valorant. Platform ini dirancang untuk menyediakan jadwal turnamen, live score, bracket, serta statistik pro player secara terpusat. Lalu ada penjelasan singkat proses desain UI-nya. Dalam merancang, memperbaiki sebuah produk digital, proses desain UI UX umumnya melewati 5 tahapan utama, yaitu yang pertama, empathize atau understand, memahami siapa pengguna kita, apa masalah mereka, dan bagaimana konteks penggunaannya. Lalu ada define, merumuskan masalah utama secara spesifik berdasarkan hasil riset pengguna. Lalu ada ide, menghasilkan ide-ide, solusi, desain, dan fitur. Lalu ada prototype, membuat rancangan antarmuka atau UI yang interaktif. Lalu yang terakhir ada test, yaitu menguji coba prototype tersebut kepada pengguna asli untuk dievaluasi. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. A. Laporan tahapan analisis dan evaluasi pada langkah 1 atau internal tim. 1. Tahapan dan dokumentasi. Pada tahapan langkah 1 ini, kelompok kami melakukan evaluasi awal melalui metode brainstorming dan diskusi internal yang terstruktur. Sebagai mahasiswa yang juga merupakan pemain dan pengikut turnamen Valorant, kami memanfaatkan pengalaman empiris tersebut dengan memposisikan diri ganda sebagai analis sistem yang mengkaji efisiensi portal e-sport sekaligus sebagai representasi pengguna akhir. Dalam praktiknya, kami menelusuri web referensi seperti vlr.gg dan Liquidpedia untuk mencari jadwal atau data spesifik pemain. Selama proses simulasi, kami secara sistematis mendokumentasikan hambatan utama, seperti jumlah klik untuk mendapatkan informasi spesifik dan tingkat kebingungan yang muncul karena padatnya iklan serta tata letak antarmuka yang kurang intuitif atau clunky. Dokumentasi ini murni dilakukan mandiri oleh tim untuk membangun hipotesis awal sebelum divalidasi ke responden real. 2. Analisis dan evaluasi. Yang pertama ada permasalahan atau problem, itu visual yang kaku dan clunky. Tampilan website kompetitor seringkali terasa berat dan kurang adaptif saat dibuka melalui mobile browser. Lalu ada informasi tersebar, itu sulit menemukan jadwal, replay pertandingan, dan statistik mendetail seperti KDA dan peak rate agent di dalam satu navigasi ringkas. Lalu ada gangguan iklan, terlalu banyak pop-up dan iklan yang memperlambat performa situs dan mengganggu visibilitas. Kedua ada user goals dan motivation. Ada akses cepat stream, itu mendapatkan direct link menuju live stream pertandingan tanpa harus mencarinya lagi secara manual. Lalu ada statistik perbandingan, itu membandingkan performa pemain pro sebagai bahan referensi gaya bermain di dalam game. Terakhir ada kebutuhan hiburan, yaitu mengikuti scene kompetitif agar tidak tertinggal info dan memiliki bahan diskusi yang up to date di komunitas atau tongkrongan. Ketiga, ada user pain atau titik kesulitan pengguna. Pertama, munculnya rasa malas dan kelelahan visual saat harus membuka halaman web yang padat teks. Kedua, frustasi akibat sistem search bar yang memaksa pengguna memasukkan nama spesifik turnamen atau tanggal sebelum bisa melihat jadwal. Tiga, koneksi yang melambat saat memulai halaman web yang penuh iklan atau tanpa adblocker. Keempat, konteks penggunaan. Pengguna sering mencari jadwal atau hasil pertandingan di waktu senggang atau di sela-sela bermain Valorant bersama teman.
Tujuan spesifiknya itu pengguna seringkali hanya butuh satu informasi instan, namun dipaksa melewati alur navigasi web yang terlalu kompleks. 5. Situasi lingkungan dan user atau environment dan user situation. Pertama ada lingkungan digital. Itu pengguna mendapatkan informasi e-sport secara sepotong-sepotong melalui media sosial, misalnya Instagram atau TikTok, dan sangat membutuhkan satu platform pusat informasi yang responsif. Kedua, situasi fisik dan psikologis. Pengguna umumnya mengakses portal dengan santai saat ingin nobar, sehingga antarmuka yang membingungkan atau berat akan langsung memicu bounce rate, atau pengguna langsung menutup web. Nah, lanjut ke B. Lakukan tahapan analisis dan evaluasi pada langkah 2. Pertama, pernyataan dan lampiran. Ini saya sudah membuat form. Ini ada screenshotnya. Pertanyaannya ada nama, terus berapa sering nonton turnamen Valorant, biasanya dapat info jadwal match atau statistik tim pemain dari mana, apakah hal yang paling bikin males atau ribet waktu nyari informasi soal match Valorant, 5. Fitur apa yang paling diharapkan ada di sebuah web meta.portal. 6. Selama ini, platform atau website apa yang paling diandalkan buat lihat jadwal atau statistik pertandingan Valorant. 7. Pernah nggak ngerasa kesulitan nyari data spesifik? Contoh seperti KDA, pemain, secret agent. Kalau pernah, biasanya pas lagi nyari apa? Itu pertanyaannya. Sekarang masuk kedua, pengelompokan pertanyaan. Tidak bias atau leading. Pertanyaan bersifat terbuka, open-ended, dan netral. Sehingga responden bebas menceritakan kendala tanpa diarahkan. Identitas responden, pertanyaan 1 dan 2, nama, skala frekuensi menonton. Konteks penggunaan dan situasi, pertanyaan 3 dan 6. Pemacuan dan dari mana sumber informasi awal mereka. Pain point dan permasalahan, pertanyaan 4 dan 7. Hal spesifik yang membuat malas dan pengalaman kesulitan saat mencari data teknis. User goal and motivation, pertanyaan 5. Fitur yang sangat diharapkan ada di meta.portal. Ya, analisis dan evaluasi dengan responden. Dari responden dengan tingkat ketertarikan e-sport yang bervariasi, data ini mempresentasikan basis pengguna utama meta.portal. Evaluasi langkah 2 menunjukkan beberapa temuan penting yang melengkapi asumsi langkah 1, yaitu persamaan. Tim dan responden sepakat bahwa pengalaman yang mulus adalah kunci. Itu seperti Pilar dan Wikipedia, fungsional, tetap dianggap clunky, berat, dan mengharuskan penggunaan adblocker. Perbedaan atau temuan baru. Awalnya, tim berfokus pada penyediaan database statistik murni. Namun, dari survei terungkap banyak pengguna kasual yang mengetahui info e-sport dari teman atau algoritma FYP TikTok. Pengguna jenis ini mengharapkan fitur notifikasi, direct link, stream, dan live score terpusat di halaman depan. Karena mereka malas menelusuri menu secara mendalam. Di sisi lain, pengguna hardcore menuntut fitur interaktif seperti Fantasy League, compare stat, dan akses ke cuplikan klip. Sila evaluasi. Kebutuhan pengguna terpecah antara kecepatan informasi dan kedalaman data. Meta.portal harus mengadopsi UI modern yang menyediakan tautan instan di dashboard utama, sambil menyembunyikan data pick rate atau KDA di lapisan navigasi kedua agar tidak terlihat berantakan. Lalu kita lanjut ke archetype user. Ini akan dilanjutkan oleh Ika. Oke, di sini yang bisa kita lihat di archetype user. Ada salah satu user bernama Kenzo Elio dengan umur 20 tahun, gender laki-laki, dan occupation-nya sebagai mahasiswa atau gamer. Device dia yang sering dia pakai itu laptop atau PC sekitar 60% dan sisanya ponsel 40%. Dia bio beliau adalah dia seorang mahasiswa sekaligus gamer yang sangat antusias mengikuti scene kompetitif esports Valorant atau VCT. Dia tidak selalu punya waktu untuk nonton full match sehingga sangat mengandalkan portal informasi untuk mengecek live score, jadwal dan klip-klip momennya. Dan bisa kita lihat juga di sini ada motivasi beliau
behavior, pain points, needs or goals, dan personality-nya. Dan beliau punya quotes, yaitu gue cuma pengen web yang mulus buat ngecek jadwal live score sama ngasih direct link ke stream tanpa harus ribet nyari nama turnamennya dan ditutupin iklan. Selanjutnya ada archetype yang kedua, boleh dilihat. Nah, ya, archetype kedua ini bernama Ryan. Beliau berumur 19 tahun, dengan gender laki-laki, occupation-nya dia mahasiswa. Device yang dia pakai juga lagi-lagi sama, yaitu laptop atau PC 60% dan sisanya ponsel 40%. Di sini bio-nya bisa dibaca, ada motivation, behavior yang sama seperti tadi, ada pain points-nya juga, needs and goals, dan personality-nya. Dan di sini ada yang cukup berbeda di personality-nya, yaitu di bagian antara solo viewer dan community gitu. Dan quotes-nya adalah, gue males kalau disuruh buka web yang ribet, cukup kasih notif kapan tim favorit gue main dan kasih link buat nonton bareng. Oke, kita lanjut ke tahapan laporan step 2 dan 3, yaitu ada pertama, proses bisnis keseluruhan dan requirement system. Proses bisnis ya, yang pertama ada akuisisi data. Sistem secara otomatis menarik data dari API, penyedia data e-sports, seperti data, jadwal, dan statistik real-time. Yang kedua ada penyajian informasi. Pengguna masuk ke platform untuk mencari informasi jadwal, skor, atau statistik pemain. Yang ketiga, interaksi pengguna. Pengguna memilih pertandingan tertentu untuk melihat live score atau klik direct link untuk menonton siaran langsung. Yang keempat ada personalisasi. Pengguna mengatur notifikasi untuk tim favorit agar tidak ketinggalan pertandingan, yaitu mencegah FOMO. Lalu ada requirement system. Yang pertama ada fungsional, menampilkan jadwal pertandingan harian dan yang akan mendatang. Lalu ada menyediakan direct link ke platform streaming, Twitch atau YouTube atau yang lainnya. Lalu ada perbandingan statistik antara pemain pro dengan pemain yang lainnya, compare stats. Lalu ada sistem notifikasi pengingat jadwal. Lalu yang kedua ada non-fungsionalnya, yaitu yang pertama responsiveness. Antarmuka harus optimal di perangkat mobile, menghindari bounce rate-nya. Lalu ada performance, kecepatan loading tinggi dengan minimal gangguan iklan. Lalu ada usability, yaitu navigasi ringkas, glance and go. Lalu ada detail fungsi bisnis utama, input-outputnya. Fungsi bisnisnya di sini ada pembaruan skor real time, yaitu input datanya API score per rondenya. Outputnya yaitu tampilan skor interaktif di dashboardnya. Lalu fungsi yang kedua ada akses siaran langsung. Input datanya URL streaming dari penyedia, Twitch atau YouTube atau streaming lainnya. Outputnya yaitu tombol navigasi instan ke aplikasi streaming. Lalu fungsi yang ketiga ada analisis statistik pemain. Inputnya database KDA, pick rate, dan riwayat tanding. Outputnya yaitu tabel pertandingan dan grafik performa. Fungsi yang keempat, manajemen notifikasi. Input datanya yaitu pilihan favorit pengguna. Outputnya yaitu berupa push notification pada perangkat pengguna. Lalu ada mental model pengguna. Yang pertama, aktivitas. Pengguna biasanya mencari informasi saat sedang bersantai, menunggu party di lobby game, atau melalui informasi sepotong-sepotong dari media sosial. Lalu ada pain points-nya. Pengguna merasa frustasi dengan sistem pencarian yang kaku, iklan yang menghalangi konten, dan navigasi yang terlalu banyak klik untuk informasi yang sederhana. Lalu ada perangkat. Mayoritas pengguna menggunakan smartphone atau HP saat sedang nongkrong atau sedang berpergian, dan laptop atau PC saat sedang intens mengikuti turnamennya. Ekspektasinya yaitu pengguna melihat sistem sebagai pusat kendali yang memberikan jawaban instan, seperti
untuk cek skor di sela-sela aktivitas lain, tanpa harus melewati alur yang rumit. Lalu ada tes analisis. Goalnya yaitu menonton siaran langsung pertandingan Valorant melalui meta.portal. Plan 0-nya, yaitu lakukan 1 lalu 2 pertandingan sedang berlangsung. Lakukan 3, jika tidak, lakukan 4. Yang pertama, mengakses platform, membuka web meta.portal melalui browser mobile atau desktop. Yang kedua, mencari jadwal, melihat daftar match hari ini atau match today di dashboard utama, lalu menggunakan fitur filter jika mencari turnamen spesifik, walaupun ini opsional. Yang ketiga, memeriksa status pertandingan, yaitu mengecek skor sementara per ronde secara real time. Lalu ada memutuskan untuk menonton berdasarkan skor yang ketat atau momen krusial. Yang keempat, siaran langsung. Mengeklik tombol Watch Live atau Direct Link. Lalu ada mengonfirmasi pengalihan ke aplikasi streaming Twitch atau YouTube atau yang lainnya. Yang kelima ada conceptual model, analogi atau metafornya, digital stadium lobby. Platform diibaratkan sebagai lobby stadion di mana pengunjung bisa melihat papan skor besar di tengah di dashboard skornya, melihat statistik pemain di dinding atau statistik, dan masuk ke pintu tribun di direct link stream secara instan. Objek yang utamanya match card, objek visual yang berisi nama tim, logo, dan skor terkini. Action button-nya yaitu tombol watch yang menonjol untuk akses cepat. Start toggle-nya tab untuk beralih antara informasi umum dan data teknis agar tidak berantakan. Hubungannya, klik pada match card akan membuka detail statistik di lapisan navigasi kedua untuk menjaga kebersihan antarmuka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 6, yaitu desain standar dan style guide. Yang pertama ada UI style, kita memakai modern dark theme. Justifikasinya adalah sesuai dengan estetika game Valorant dan kenyamanan mata gamer yang sering berada di lingkungan minim cahaya. Yang kedua adalah warna utama. Warna utama yang kita pakai di sini adalah kombinasi warna merah dan biru tua atau hitam. Justifikasinya adalah menciptakan kesan agresif dan kompetitif yang identik dengan brand Valorant. Yang ketiga ada layout, yaitu kita berbasis mobile first dan card based design. Justifikasinya adalah mengingatkan tingginya penggunaan perangkat mobile dan kebutuhan glance and go, yaitu itu. Dan desain berbasis kartu memudahkan pemindahan informasi dalam 3 detik pertama. Yang ketiga adalah tipografi. Di sini tipografi yang kita pakai atau jenis font yang kita pakai adalah sans serif, seperti Montserrat atau Rajdhani. Justifikasinya adalah ini memberikan kesan teknis, bersih, dan mudah dibaca pada layar kecil. Dan yang terakhir adalah elemen interaktif. Di sini notifikasi pop-up, minimalis, dan tombol aksi dengan kontras yang tinggi. Pendahuluan, laporan ini merupakan kelanjutan dari proses desain UI step 2 dan 3 untuk pengembangan aplikasi Meta Portal. Meta Portal ini dirancang sebagai digital stadium lobby yang memfasilitasi penggemar e-sports, khususnya Valorant, untuk mendapatkan informasi jadwal, skor real time, dan akses siaran langsung. Berdasarkan analisis mental model pada tahap sebelumnya, pengguna mayoritas mengakses platform menggunakan smartphone di sela-sela aktivitas mereka, sehingga membutuhkan navigasi yang ringkas atau bisa disebut glance and go, dan terhindar dari informasi yang terlalu padat. Oleh karena itu, pada tahap step 4 dan 5 ini, kami merancang struktur menu, skema navigasi, serta tipe window yang berfokus pada kecepatan penyampaian informasi dan kenyamanan user task berbasis pada mobile first. Di sini pada bagian pertama adalah ilustrasi dari struktur menu sistem dan skema navigasi. Nah, di sini tampilkan di bagian menu home.
Nah, pendekatan navigasi yang kami gunakan adalah flat navigation, yaitu flat navigation yang diimplementasikan melalui top navigation bar. Skema ini memungkinkan pengguna melompat dari fitur utama ke halaman manapun tanpa harus melewati hierarki yang panjang. Boleh dilanjut? Pada bagian A, struktur navigasi utama berdasarkan mockup. Search bar ini fitur pencarian global di sudut kiri dan ada fitur pencarian global di sudut kiri atas untuk akses instan ke spesifik tim atau turnamen. Yang kedua ada menu utama yaitu tengah. Ada ruang diskusi komunitas. Nah, di bawahnya ada terbagi juga yaitu match isinya pusat informasi jadwal dengan sub navigasi internal berupa toggle upcoming dan result. Dan yang kedua adalah stats, yaitu halaman database interaktif dengan filter multi kriteria untuk melihat metrik pemain atau tim. Dan yang terakhir adalah menu utilitas di bagian kanan, yaitu ikon profil pengguna, ada kotak masuk, dan hamburger menu untuk pengaturan lanjutan. Selanjutnya ada justifikasi menu dan navigasi. Boleh di zoom dikit. Yang pertama itu adalah konsistensi dan presentasi. Top navigation bar dipertahankan konsisten di setiap halaman, yaitu ada home, match, stats, hingga halaman turnamen. Hal ini sesuai dengan ekspektasi pengguna web, sehingga mereka langsung mengenali cara berpindah halaman dengan mudah. Yang kedua adalah locating information and themselves. Pengguna dapat dengan mudah mengetahui di mana mereka berada karena judul halaman, misalnya matches, upcoming, atau stats terlihat jelas, dan tab menu yang sedang aktif dapat diberi penanda visual seperti indikator aktif. Dan yang terakhir adalah kompleksitas. Menu bar utama dibuat sangat sederhana, namun untuk expert user, kompleksitas diakomodasi di dalam halaman itu sendiri, seperti filter event, series, region, min RNDS, dan agent pada halaman stats. Selanjutnya bisa dilanjut oleh rekan saya yang lain. 2. Penentuan tipe window. Step 5. Sistem menggunakan pendekatan single window atau primary window dengan manajemen step di dalam halaman untuk meminimalisir pop-up yang mengganggu. Yang pertama ada primary window, digunakan sebagai wadah utama untuk menampilkan halaman home, login atau register, match, dan stats. Kedua ada tab data window. Pada halaman match, kami tidak menggunakan window baru. Kami menggunakan tombol toggle untuk mengubah status data di dalam tabel secara instan dan tanpa memuat ulang seluruh halaman. Yang ketiga, secondary window. Digunakan pada halaman authentication, login dan register. Font diletakkan di tengah layar dengan background abu-abu solid dan untuk memfokuskan perhatian pengguna sepenuhnya pada tes pengisian kredensial. Justifikasi tipe window fokus pada user test. Penggunaan tipe window didasarkan pada tugas pengguna. Misalnya pada halaman informasi turnamen, detail bracket turnamen ditampilkan langsung di primary window karena struktur datanya lebar dan butuh ruang penuh, bukan disempitkan di dalam pop-up atau di dialog box. Hal ini mencegah pengguna kehilangan konteks data. Dan ini untuk hasil mockupnya, ada register dan login page seperti ini, lalu ada homepage, ada match dan stats page. Lanjut, laporan tugas MK step 6 dan 7. A. Laporan tahapan. Pertama, perbaikan desain UI. Berdasarkan analisis mobile first design yang telah ditetapkan sebelumnya, berikut adalah perbaikan desain berdasarkan pemilihan interaction device dan screen based control. Di step 6, penentuan perangkat interaksi. Device utamanya capacitive touchscreen atau smartphone. Implementasi interaksinya ada multi-touch gesture, yaitu pengguna diizinkan melakukan pins to zoom pada tampilan turnamen bracket agar detail pohon pertandingan yang lebar tetap terbaca dengan jelas tanpa harus membuka halaman baru. Yang kedua, ada sweeping, yaitu menggantikan tombol toggle pada halaman match dengan horizontal swipe untuk perpindahan antara tab upcoming dan result.
memberikan pengalaman navigasi yang lebih natural pada perangkat mobile. Yang ketiga ada haptic feedback, memberikan getaran singkat saat tombol interaktif ditekan untuk memberikan kepastian input bagi pengguna, terutama saat input dilakukan di lingkungan yang sibuk. Di step 7 itu penentuan objek control UI. Pertama ada selection control. Pada halaman stats, mengganti input field manual untuk pemilihan region atau agent menjadi drop-down atau pop-up list box. Hal ini mengurangi potensi kesalahan ketik dan mempercepat akses bagi user. Kedua, ada segmented controls. Itu menggunakan segmented control untuk navigasi upcoming atau result agar terlihat lebih compact dan menyatu dengan top navigation bar. Yang ketiga ada progress indicators, yaitu menambahkan progress bar atau spinner saat data score real time sedang dimuat untuk menjaga persepsi pengguna bahwa sistem sedang bekerja dan meminimalisir frustasi. Di nomor 2 ada justifikasi perubahan desain UI. Yang pertama ada efisiensi dan glance and go, yaitu penggunaan gestur dan kontrol yang familiar mendukung konsep mobile first di mana pengguna mengakses aplikasi dalam waktu singkat. Yang kedua ada minimalisir error, itu adalah pemilihan selection controls. Daripada text entry, manual sangat penting untuk mobile, karena mengetik di perangkat mobile lebih rentan salah dan memakan waktu. Lalu yang ketiga ada konsistensi visual, itu pengguna kontrol yang standar memastikan user memahami bagaimana sesuatu bekerja hanya dengan melihat bentuknya. Kita ke desain UI step 8 dan 9. Pertama, justifikasi perbaikan penulisan teks dan pesan. Step 8. Pada iterasi desain ini, kami memperbaiki struktur bahasa dan label antarmuka agar pengguna lebih cepat memahami sistem tanpa menebak-nebak atau eksplorasi. Readability and UI control. Label tombol yang sebelumnya kaku dan ambigu seperti submit atau go diubah menjadi instruksi yang jelas, action oriented. Contohnya, set notification dan watch live on Twitch. Pemilihan font pada tabel statistik KDA dan peak rate juga diperbesar agar lebih terbaca. Convey system status and user task. Tambahkan teks menunjuk status waktu nyata pada match card, alih-alih hanya menampilkan jam 15. Sistem sekarang menampilkan teks dinamis seperti match is starting saat mendekati jadwal atau live round 5 agar user tahu status terkini tanpa perlu membuka halaman detail. 2. Justifikasi penambahan feedback, guidance, dan asisten. Step 9. Penambahan fitur bantuan ini disesuaikan dengan karakteristik pengguna, terutama user casual yang seringkali terburu-buru atau tidak hafal istilah spesifik. Feedback dan operation time. Saat pengguna menekan ikon lonceng untuk pengingat jadwal, sistem kini memberikan feedback visual berupa toast message di bawah layar yang kan pengingat jadwal berhasil dipasang untuk PRX versus RRQ. Selain itu, ditambahkan animasi loading spinner pada halaman komparasi statistik atau compare stat, agar pengguna tahu sistem sedang bekerja menarik data. Prevention, detection, and correction. Memperbaiki kolom search bar jika pengguna salah mengetik nama tim, misalnya mengetik Sentinels, sistem tidak lagi menampilkan layar kosong atau blank page, melainkan berikan koreksi halus seperti tim tidak ditemukan. Apakah Anda maksud Sentinels? Double klik langsung ke profil tim tersebut. Assistance atau bantuan kontekstual. Tambahkan ikon pada tanda tanya kecil atau tooltip di sebelah singkatan statistik yang rumit. Di ACS, jika user casual mengarahkan kursor ke ikon tersebut, akan muncul balon teks kecil yang menjelaskan arti singkatan tersebut secara singkat. Sekian presentasi dari kami. Maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.